Teman-teman, hari ini gue akan share 4 cara kita bisa ngakalin stick teman-teman yang murah, yang si tier bawah tuh, tier 1, tier 2, supaya perform, naik kelas, jadi stick kelas tier 4, tier 5, stick kelas juara. Nggak usah belanja-belanja, nggak usah upgrade-upgrade. Gue ajarin cara ngakalinnya, oke? Kita mulai. Pertama teman-teman, setelah dengan penjelasan dari beberapa video sebelumnya, setelah gue udah breakdown tier 1, 2, 3, dan 4, 5 sebagai tier stick yang pro di atas, dan kita bicara segi perbedaannya berdasarkan material, tune, dan spesifikasinya, maka sebenarnya teman-teman yang gue mau sampaikan adalah kalau teman-teman bertahan di stick tier 1, jangan tier 1 lah, tier 2 dan tier 3, gimana sih caranya kita mengelevate atau kita melakukan modifikasi-modifikasi pada komponen-komponen di dalam stick kita tersebut supaya balance-nya lebih bagus, low deflection faktornya lebih bisa kita dapatkan, dan artinya secara overall performance kita ketika bermain jadi lebih baik. Oke? Tip nomor 1, tip yang paling umum dan udah pasti teman-teman udah tahu arahnya kemana. Tentunya pastinya adalah dengan kita harus ganti tipnya. Oke? Tips secara spesifik di sini kita memang tidak bicara merek, kita tidak bicara preferensi apapun, tapi secara standar kalau teman-teman masih berjalan default dengan menggunakan tip dengan material rubber yang sifatnya tidak layered, yang satu layer doang yang tebel, maka memang strongly gue rekomend pastinya tentunya teman-teman harus ganti dengan tip yang sifatnya layered, merek apapun. Teman-teman, tip yang strukturnya layered pada dasarnya memiliki tingkat konsistensi dalam melakukan redaman pukulan secara lebih konsisten over time. Teman-teman nggak harus cuffing terus, dikecilin, diamplas, dibentuk ulang. Sementara kalau tip yang layer itu akan punya tendensi untuk menahan bentuknya dan menahan bentuk sifat karakter redaman terhadap pukulannya secara lebih konsisten jauh. Ya, karena kan yang kita tahu yang defaultnya adalah soft, medium, sama hard. Tapi belakangan ada generasi-generasi tip-tip yang baru yang memang mereka lebih menginkrementan lagi grade tingkat kekerasan tersebut. Ada yang medium soft, ada yang medium hard, jadi ada domain-domain di tengah-tengah situ. Ini mana kalau untuk teman-teman yang pengen tuning lebih dalam, lebih detail lagi untuk mendapatkan karakter pukulan dan lepasan, dan termasuk otomatis efek juga terhadap si defleksi tersebut, maka memang teman-teman bisa bermain di domain situ. Tapi prinsipnya ada nggak sih deviasi yang signifikan banget antara satu tip dengan tip yang lain? Bagi saya secara spesifik nggak ada. Ya, kita bermain di tip yang layer, yang memang bahannya aslinya datangnya dari leather, kulit, ya kebanyakan kulit waduh, mulutmu ini. Dan di situ secara keseluruhan gue bisa meyakinkan selain memang lepasan power transfer yang lebih bagus, yang lebih optimal, tapi tip yang memiliki level hardness yang konsisten, maka di titik situ teman-teman proses pembelajaran pengenalan teman-teman terhadap deviasi waktu pas teman-teman melakukan English atau pukulan dengan side spin, seberapa amount geserannya, setengah tip, satu tip. Kalau teman-teman menggunakan tip layer yang premium, yang kualitasnya bagus, di titik situ tingkat adjustment teman-teman akan cenderung sama di situ terus. Sementara kalau tip-tip bawaan yang bahannya rubber karet ini yang dia sifatnya non-layer, teman-teman jangan kaget kalau kok kenapa skenario deviasi atau penyesuaian saya waktu saya mukul pakai efek kiri atau pakai efek kanan itu nggak pernah bisa konsisten karena menggunakan tip yang memang secara standarnya agak kurang bagus. Oke? Nah teman-teman, untuk tip nomor 2 kita bicara bagaimana mengoptimalkan faktor low deflection pada set equipment teman-teman yang miliki saat ini. Tentunya kalau kita bicara bagaimana cara mengejar faktor low deflection, kalau misalnya saya memutusin saya nggak ganti butt, saya nggak ganti shaft gitu, saya cuma initial, saya cuma ganti tipnya doang, maka sebenarnya yang teman-teman perlu ketahuin, faktor defleksi atau kelenturan dari sebuah shaft juga tentunya akan dipengaruhi oleh spesifikasi ukurannya alias diameternya, atau yang lebih spesifik lagi yang saya mau perkenalkan istilahnya adalah tapernya. Jadi teman-teman, taper dengan diameter secara keseluruhan adalah dua hal yang berbeda yang teman-teman perlu pahamin. Kalau misalnya saya ambil measurement di sini, contohnya di shaft ini misalnya saya ukur depth ketebalannya adalah 12,8 gitu ya misalnya. Tapi di titik sini apakah kita bisa assess bahwa artinya shaft ini overall shaftnya diameternya 12,8? Tentunya kan enggak, karena kan semakin dia ke belakang semakin dia besar. Nah, taper teman-teman itu adalah konteks dari diameter tengah benchmark yang kita ambil, seberapa panjang, seberapa lurus si straight diameter tersebut sebelum dia akan mulai mengembang. Dimana kalau misalnya shaft yang sifatnya masih basic, masih mentah seperti yang saya pegang di sini, kalau dia dari ujung diameter, misalnya di sini saya ukur adalah misalnya 12,7 misalnya, tapi waktu pas kita mundur nggak sampai 10 cm, kita mundur baru sekitar 8 cm aja di titik sini diameter udah ngembang sampai sekitar hampir 13,1 mili, maka di titik sini teman-teman bisa dikatakan bahwa dari ujung tip sampai ke ujung ring part dari si shaft ini
ini dia tidak melakukan incremental size changes sama sekali, tapi benar-benar langsung linear dari kecil langsung ke besar. Nah, format seperti ini, format default seperti ini kita namakan yang namanya conical taper. Conical taper adalah dari diameter terkecilnya sampai diameter terbesarnya itu tidak ada perubahan sizing yang sifatnya eksponensial gitu ya, tapi dia benar-benar linear. Itu adalah conical taper. Artinya gini, yang saya coba katakan adalah semakin kecil tendensinya, semakin kecil overall shaft diameter, maka semakin dia akan punya tendensi untuk mengeluarkan karakter kelenturan yang lebih. Nah, artinya kalau karakter kelenturan yang lebih artinya apa? Artinya toleransi. Toleransi artinya apa? Artinya si low deflection itu. Kan logikanya berpikirnya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau mentang-mentang teman-teman cuma ambil measurement di depan, teman-teman kecilin misal sampai 12,5 deh misalnya, atau sampai 12,3. Tapi kalau kita mundur baru sampai sekitar 3/4 dari area bridge aja dia udah tebel sampai 12,8, maka di titik situ secara tapernya dia tidak terbentuk. Maka memang kalau kita bicara pro shaft akan lebih sering mengintroduce atau memarket diri mereka dengan format yang namanya pro taper ataupun straight taper. Ada juga yang suka pakai istilah slim taper. Gimana prinsipnya kalau kita lihat pro taper atau slim taper, teman-teman? Kalau kita juga misalnya rollback di sini ya, pakai tes Dilaken, teman-teman bisa lihat untuk sampel shaft yang saya kasih lihat di sini, diameter dari ujung dari tip di atas misalnya di sini adalah 12,6 mili. Kita mundur sampai ring sampai area 20 cm sampai 30 cm pun dia akan masih mempertahankan diameter yang sama, yaitu si 12,5 mili tersebut. Yang artinya straightness surface-nya itu semakin panjang. Nah, secara benefit, secara keuntungan, taper yang semakin tidak conical, yang semakin pro, maka dia kalau dalam kondisi kita melakukan pukulan dengan yang namanya close bridge, di titik sini teman-teman nggak akan merasakan kayak sebuah perubahan ukuran dari shaft yang kecil jadi gede, kecil, gede, kecil, gede. Kalau teman-teman pegang yang shaft yang conical tuh berasa banget. Kalau kita main pakai close bridge ya, kalau pakai close bridge tuh dia berasa banget. Dia kecil terus tiba-tiba kayak makin tight, makin tight, makin tight, makin tight. Ya, kalau kita bicara pengecilan diameter taper, ya taper secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi nggak cuma di ujungnya doang, maka di titik situ kita nggak cuma bicara masalah kenyamanan, tapi kita juga bicara masalah menghasilkan sebuah defleksi yang alami dengan memperkecil shaft. By reality, saya harus warning, hati-hati dengan mengecilkan yang namanya shaft kayu, apalagi kalau shaftnya materialnya low grade, kayunya itu kayu muda bukan kayu tua, dimana di titik situ ya kalau proses ngecilinnya nggak alami dia udah bisa bengkong bawaan. Tapi juga misalnya teman-teman semakin kecil dari taper diameter yang teman-teman akan kejar, maka semakin besar dia punya tendensi untuk berubah atau inkonsisten seiring cuaca dan perubahan suhu atau kelembaban. Jadi ya tentunya teman-teman juga harus hati-hati. Ya, saya nggak merekomendasikan langsung secara radikal teman-teman ngecilin taper, apalagi kalau teman-teman serahin ke tangan-tangan atau mekanik-mekanik stick yang kurang berpengalaman. Ya, hati-hati. Nah, untuk diameter kita bicara, range rekomendasi saya untuk menghasilkan sebuah karakter low deflection yang bagus tapi tanpa kehilangan power transfer. Ingat unsur tarik menarik, si unsur sweet spot tersebut untuk kayu domainnya ada di domain 12,5 sampai 12,7 mili maksimum. Itu untuk kayu teman-teman ya. Memang typically kalau teman-teman lihat shaft carbon memang mereka introduce by market itu keluarnya 12,5 mili, tapi rata-rata banyak yang memilih untuk bermain lebih kecil. Tapi apakah artinya teman-teman bisa pakai rumus yang sama untuk shaft carbon? Enggak, saya nggak rekomend. Untuk shaft kayu, titik sweet spot apapun grade-nya, apapun grade dari maple-nya, materialnya splice ataupun tidak splice, apapun saya akan tetap merekomendkan teman-teman bermain di range diameter 12,5 sampai 12,7 mili untuk mendapatkan si sweet spot tersebut antara low deflection dan power transfer yang bagus. Poin modifikasi ketiga yang saya mau present sama teman-teman untuk bagaimana kita menghasilkan power transfer yang bagus, feel lepasan pukulan yang rasanya lebih padat, lebih pakem, lebih oke, tanpa kita harus mengganti material dari Q kita, tanpa kita harus belanja atau upgrade. Tentunya kita akan harus bicara masalah overall weight-nya dulu teman-teman. Poin ketiga saya akan bicara masalah berat atau bobot Q secara keseluruhan. Yang saya cuma bisa tekankan memang standar, kalau kita bicara standar Q yang universal untuk meja permainan biliar 9 feet, rekomendasinya dengan length 29 inci, jadi total 58 inci. Weight yang proper berapa? Itu ada di range 19 oz. Oke, jadi kalau secara default aja berat dari Q teman-teman itu jauh di bawah 19 oz ya teman-teman, atau bahkan 18 oz aja nggak nyentuh, ada beberapa yang seperti itu, maka di titik situ teman-teman akan harus cepat segera untuk
untuk mengupgrade bobot atau melakukan modifikasi supaya berat dari Q teman-teman itu bisa masuk di domain sekitar 19 oz. 19,5 oz memang adalah standar bobot yang sifatnya universal dan direkomend secara textbook untuk ke semua orang. Tapi saya akan kasih satu guidance, satu key point yang saya bahkan gunakan hingga hari ini, dan nggak sedikit pro player yang juga menggunakan pendekatan yang sama. Teman-teman, prinsip simpelnya seperti ini. Pukulan yang sempurna itu adalah pada dasar sebuah pukulan yang sifatnya di ayun. Waktu pas kita melakukan pre-stroke, kita membentuk sebuah bandul. Kita membentuk sebuah bandul sempurna yang sifatnya dia harus lurus. Dia tidak boleh bengkok ya. Jadi kalau kita bicara misalnya kayak karusel atau pendulum, nah pendulum ini harus bergerak hanya maju mundur ya kan. Tentunya seperti itu teman-teman udah tahu. Nah, pendulum yang nggak bagus adalah pendulum yang sifatnya melengkung. Nah, sebelum saya bicara soal topik-topik poin sebelumnya, membangun wrist arm, menggunakan shoulder, elbow, dan semua segala macam, pada dasarnya, mari kita ambil cara logika berpikir. Semakin berat poros pendulum di bawah, maka semakin besar tendensi gerakan momentum pendulum itu akan semakin lurus. Karena kalau semakin dia ringan, maka semakin besar tendensi untuk otot bermain dan menciptakan error ayunan karena Q-nya terlalu ringan. Karena bobot di poros pendulum bawahnya itu terlalu ringan. Maka memang saya merekomend untuk beginner tidak harus menjadi rekomendasi permanen Anda, tapi untuk teman-teman yang masih punya problem inkonsistensi di swing, di pre-stroke, intinya menghasilkan pukulan lurus secara general, saya nggak bilang Anda jangan berlatih. Tetaplah Anda berlatih, tetaplah mencari sumber error teman-teman di mana, lakukan rehabilitasi. Tapi di mana letak porsi Q bisa membantu? Kalau teman-teman beratin Q teman-teman secara overall, maka di titik situ akan ada sebuah improvement kecil yang bisa lebih membantu menstabilkan momentum ayunan tersebut. Membantu menstabilkan si pendulum alami yang kita bentuk dengan tangan tersebut. Range beratnya sampai di mana teman-teman? Saya pribadi, jadi sekali lagi, kalau teman-teman beginner punya problem dengan ayunan pre-stroke alami yang lurus, teman-teman saya boleh rekomen beratin sampai 20 oz, bahkan jangan kaget kalau teman-teman bisa nyentuh sampai domain 21 oz. Karena salah satu Q-play saya yang saya bawa sampai hari ini untuk bermain, bertanding, dan berlatih, itu sebenarnya beratnya ada di range 21 oz. Yes, sedikit rasanya lebih tiring, tapi teman-teman akan merasakan sebuah manfaat yang luar biasa. Nggak cuma pendulum momentum alaminya berasa jadi lebih padat, ya, berasa lebih berat, jadi lebih alami untuk bisa menciptakan gerakan yang lurus, tapi juga untuk melakukan generating power transfer, mindahin power transfer dari Q-ball ke bola targetnya, dari Q-tip ke Q-ball-nya, dia akan juga jadi cenderung lebih effortless teman-teman. Ya, saya nggak bilang secara rekomen harus, tapi at least teman-teman coba deh, naikin berat Q teman-teman ke range 20 oz, atau bahkan sampai 21 oz. Yang paling terakhir, itu sebenarnya komponen yang sama. Poin nomor 4, hati-hati juga teman-teman ketika teman-teman mau nambah berat di Q teman-teman. Karena faktor yang juga harus dipertimbangkan sebagai komplementer ketika teman-teman nambahin ataupun ngurangin berat dari Q teman-teman adalah balance point-nya gimana. Atau center of gravity dari si Q-nya gimana. Gimana cara kita ngetahuin center of gravity dari Q kita? Gampang, kita install bat dan Q. Habis itu teman-teman boleh pegang pakai begini, teman-teman boleh kayak gantung aja. Nah, teman-teman akan mencoba mencari sebisa mungkin di mana letak porsi di mana Q akan bisa berdiri seolah-olah seperti kayak timbangan skala yang netral ketika dia bisa berdiri di tengah teman-teman. Oke, maka rekomendasi yang saya bisa terapkan sama teman-teman kalau teman-teman punya problem forearm teman-teman terlalu enteng, terus teman-teman masukin pemberat di belakang dan tiba-tiba shifting dari center of gravity atau balance point jadi tiba-tiba terlalu mundur ke belakang, maka metode pengakalan kedua yang teman-teman bisa lakukan untuk tetap mendapatkan bobot tapi juga menjaga si balance point dari Q teman-teman untuk ada di area ideal yang kita inginkan, teman-teman bisa pasang aksesoris-aksesoris seperti si ring weight adjuster ini yang di join ini yang saya kasih lihat sekarang ini, dimana weight ring ini biasanya compatible untuk semua join yang sifatnya tidak quick connect ya, seperti join radial, join 5/6, 5/16x18 ataupun join wavy ya, yang di sampel ini saya kasih lihat dimana opsi yang saya pegang ini si merek Venom ini dia punya dua varian beratnya adalah 0,2 sampai 0,4 oz, dimana memang nanti opsi itu nanti akan bisa membantu teman-teman secara keseluruhan untuk gimana kita nambah berat di depan tanpa harus modifikasi, tanpa kita harus ngebor, kita harus ngebobok area forearm kita gitu ya, atau kita harus nyuntik pemberat di dalam shaft, kita harus akalin, tapi dengan kita masang pemberat di ring part area ini, karena dia beratnya di depan, walaupun dia porsinya lebih kecil, lebih sedikit daripada di belakang, tapi dia akan bisa membantu untuk tetap menjaga overall balance dari si Q tersebut ya, jadi beratnya dapat, tapi center of gravity-nya dapat.
ya. Jadi saya cuma ingetin sekali lagi teman-teman, Q boleh diberatin. Saya bahkan amat merekomen Q diberatin, tapi jangan asal diberatin sehingga balance point dari si Q tersebut berubah terlalu drastis radikal, apalagi ke belakang. Yang paling nggak boleh ke belakang. Makin ke depan sebenarnya cenderung makin bagus, tapi ada limitnya juga. Tapi saya nggak bahas sekarang. Semakin dia mundur ke belakang, sebenarnya semakin kurang ideal, teman-teman. Oke? Sekian teman-teman dari saya, itu aja hari ini. Semoga tips-tips yang saya berikan bisa menjadi acuan-acuan atau eksperimen-eksperimen yang teman-teman lakukan untuk menyesuaikan, untuk menyempurnakan peralatan apapun yang kita ada sekarang, ya. Jadi dimana kita nggak harus orientasi berpikir upgrade ya. Kita coba dulu manfaatin, kita maksimalin apa yang kita punya, dan lebih penting saya udah tekankan sama teman-teman, bukan masalah mereknya, bukan masalah teknologinya, bukan masalah kualitas shaft, kayunya, karbonnya, dan semua segala macam, tapi Q tersebut cocok atau enggak sama teman-teman. Q tersebut sesuai nggak dengan karakter teman-teman gitu, dan apakah dia punya sifat mengamplify atau bisa mentoleransi error-error yang ada di teman-teman dengan modifikasi-modifikasi contohnya seperti yang saya gambarkan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Like, comment, and subscribe. See you.